Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita berjumpa lagi anak-anak. Namun sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama dulu. Semuanya berdoa, ikuti Pak Ali. Mudah-mudahan kita selalu mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, mulai sekarang meneruskan pembahasan yang kemarin, binatang yang diharamkan. Kemarin binatang yang dihalalkan, sekarang binatang yang dihalalkan oleh siapa? Oleh Allah. Yaitu pengertian binatang yang diharamkan, binatang yang tidak diperbolehkan atau dilarang untuk dimakan karena berpengaruh bagi tubuh kita. Berpengaruh dalam tanda kutip adalah pengaruh yang buruk. Jadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu dampaknya pasti ada, negatifnya pasti ada. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 145. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yad'amu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bihi faman yadhurra ghayra baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Fa inna rabbaka ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang-orang yang hendak makannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang di dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini dalilnya makanan yang diharamkan. Selagi makanan itu, binatang itu atau makanan itu tidak ada dalil nas Quran dan hadis yang mengharamkannya, berarti itu makanannya halal. Ada syariat tertentu yang diharamkan, berarti makanan itu nggak boleh dimakan. Darah, bangkai itu haram, kecuali dua darah, kecuali bangkai, belalang dan ikan. Dua darah dan dua bangkai. Ada yang babi. Dalam Al-Quran sudah jelas. Daging anjing atau anjingnya dalam hadis
sudah jelas. Dan sesuatu hewan yang disembelih selain nama Allah boleh, makanya haram itu dimakan kecuali dalam keadaan terpaksa. Contohnya kita berpergian, kelaparan, nggak ada makanan, sepi padang pasir atau tengah hutan, nggak ada makanan kecuali mungkin ada ular atau mungkin yang binatang yang diharamkan, kita boleh makannya, tapi hanya sekedarnya, sedikit, tidak boleh terlalu kenyang, hanya sekedarnya aja untuk mengganjal perut agar hidup, tetapi kita tetap hidup. Ini dalilnya. Makanan boleh, haram boleh dimakan, ada hal-hal tertentu. Jenis-jenis binatang yang diharamkan menurut Al-Quran, yang pertama babi, sudah jelas. Yang kedua bangkai binatang. Yang ketiga binatang yang menjijikkan. Kalau kita gilo, walaupun itu halal, kalau kita gilo melihatnya mutah-mutah dan tidak bisa makannya melihatnya, maka itu binatang tetap menjadi haram walaupun binatang itu halal. Jenis binatang, jenis bangkai. Ini jenis bangkai. Yang pertama jenis-jenis bangkai al-munhaniqah, yaitu binatang yang mati karena tercekik atau dicekik. Walaupun binatang halal, ayam dan mati tawakak, akhirnya mati, ini haram. Ayam kan halal, tapi tetap haram kalau kita mencekiknya. Yang kedua al-mauqudah, yaitu binatang yang mati karena dipukul, dipentung, mati sengaja mau tidak. Kita mainan pentung, di dekatnya ada ayam, tak kena kepalanya, langsung kleset mati. Ini nggak boleh dimakan, dibuang karena sudah menjadi bangkai. Yang keempat an-natihah, yaitu binatang yang mati karena ditanduk binatang lain. Guyon, kambing tanduk-tandukan, mati yang satunya, ini juga menjadi bangkai, haram dimakan. Yang lima, hewan yang mati karena diterkam binatang buas. Di kandang kena gigitan ular atau diterkam harimau, masih ada sisanya, yang diambil hanya kakinya aja, yang lain masih, ini juga haram. Binatang yang mati tanpa menyembelih, penyembelihan, strom, dicas dengan besi panas seperti babi, itu sudah haram, dicas dengan panas, maka tetap menjadi haram. Berikutnya binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, baik disengaja atau tidak. Binatang disembelih tanpa menyebut nama Allah, disengaja atau tidak, tetap haram. Untuk puja berhala, sesajen, itu enggak boleh. Binatang yang disembelih untuk sesaji, ini tidak diharamkan, tidak diperbolehkan. Inilah, walaupun binatang yang tersebut 8 ini binatang halal, tapi caranya atau binatang itu menjadi bangkai dengan cara-cara seperti ini tetap haram. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.